warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha Illallah. wahdahu la Syarikalah. wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya salam, ya salam, ya salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang sama-sama kita hormati khadimul majlis, yaitu Gus Rafi' dan Al-Habib Abdurrahman Barakbah. Hadir juga keluarga besar Kiai Haji Abdurrahim bin Syekh Ahmad Syadiri. Insyaallah keluarga besar diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak TNI, Bapak Polri, dan segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian. Sebelumnya kita baca dengan khusyuk suratul Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita, kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Dulu guru ngaji kulo ini Ustadz dari Malang. Saya dulu nyantri di pondok pesantren Darut Tauhid Malang. Guru kita namanya Al-Ustadz Son Haji rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Jadi saya dari waktu ibtidaiyah diajarin tidak boleh berhenti di alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu pasti disalahkan. Tidak boleh berhenti di situ, katanya. Dan memang kita ini kan qiraahnya hafaz, jadi nggak ada tanda waqaf di situ. Saya tahu dari ibtidaiyah dulu. Jadi mesti dilanjut. Kalau yang nggak kuat nafasnya begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baru balik lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tidak boleh berhenti di alaihim. Ingat itu. Kalau berhenti di alaihim, balik lagi ke siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Belakangan saya dengar profesor, doktor dari Timur Tengah juga waktu beliau mentasih bacaan orang diingatkan lagi alaihim. Wah, saya bilang Masya Allah nih Ustadz Son Haji asli Malang, dulu muadzin di Masjid Jami rahimahullah. Insya Allah guru-guru kita dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Ingat nanti imam-imam sholatul tarawih, kalau sholatul tarawih mau baca Al-Quran boleh cepat, tapi harus tumak nina. Harus apa? Tumak nina, bukan sembarangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sama Allah, Allahu Akbar. Ada gak yang begitu di sini? Mana dia orang itu? Salli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu belum salat. Kenapa dinyatakan belum salat? Karena tidak pakai tumak Nina. Kita belajar sabar di Riyadul Jannah, Masya Allah. Ini yang bertahan ini kayaknya kelasnya Kopassus semua ini. Amin. Pasukan khusus Riyadul Jannah ini. Ya salam. Harus tumaknina. Ini Ramadan kita harus nikmatin. Jangan sama sekali berpikiran beban. Tidak ada itu beban. Semua yang ada di Ramadan nikmah. Semua yang ada di Ramadan. Coba suaranya mana ini? Wis turu iki. Hah? Ojo turu. Sapa sing turu? Kene. Hah? Semua yang ada di Ramadan nikmat. Ayo yang keras, ngomong nikmatnya yang keras. Semua yang ada di Ramadan nikmat. Semua yang ada di Ramadan nikmat. Puasanya nikmat. Sholat tarawihnya nikmat. Sholat fardunya nikmat. Baca Qur'annya nikmat. Salawatnya nikmat. Sedekahnya nikmat. Semua yang ada di Ramadan nikmat. Sallu ala Nabi Muhammad. Harus begitu. Ini nikmat semua. Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, kalau umatku tahu yang ada di Ramadan, kalau tahu, maka dia berharap seumur hidupnya Ramadan. 1 tahun ini Ramadan. Ya salam. Ya salam. Jadi coba tunjukkan bahagianya mau masuk Ramadan. Saya mau tanya semuanya, mau masuk Ramadan bahagia tidak? Bahagia. Senang nggak? Senang. Alhamdulillah. Ada orang sana tuh, di sini nggak ada. Kalau udah mau Ramadan beban. Waduh, puasa maneh rek, ada gitu. Ono yang gitu. Anak. Tekong nih, tekong. Puasa maneh rek. Puasa itu nikmat. Makanya mulai sekarang insya Allah Ramadan kita mengikuti cara Nabi kita Muhammad. Mulai dari tadi Gus Rofiq menekankan betul, mengulang-ulang lagi, mengajak kita doa lagi untuk kita istighfar kepada Allah. Persyaratan utama nikmat masuk di bulan Ramadan, ini kolbu harus bersih. Kolbu harus bersih. Ora ono sombongi lagi, ora ono hasut dengki sama orang. Tetangga beli kulkas, ini beli koyok tempel di kepala. Ono wonge, ono teko. Nggak ono nih. Ini orang soleh semua. Hati kudu bersih, kolbu bersih. Yang ngotorin kolbu apa? Ad-dunub, dosa. Makanya ulama kita kalau ngajak istighfar, berusaha menangis agar itu tangisan itu yang keluar
Makanya saya insya Allah nih ceramah saya nggak panjang-panjang. Saya udah ngeliat judulnya munajat dan doa malam ini. Kita nanti mau berdoa bersama, insya Allah qabul semuanya. Qalbu harus bersih. Kenapa kita berjuang memaksakan diri kalau perlu? Fa illam tabki fatabaka. Dak bisa nangis, paksa menangis. Dak bisa nangis, paksa menangis. Bukan dak bisa nangis, dak mau nangis. Untuk Allah kita harus menangis karena dosa-dosa kita. Kalau kata guru kita Al-Habib Umar bin Hafid hafizahullah, "Adz-dzunub hiya al-la'nah, adz-dzunub hiya al-ghadab, adz-dzunub hiya al-hijab bainak wa bainar Rabb." Dosa itu laknat Allah, dosa itu murka Allah, dosa itu hijab antara engkau dengan Allah. Kita sekarang ini malas ibadah akibat apa bahasa Arab, bahasa Jawanya? Dosa. Kita malas ibadah akibat dosa. Sing kenceng, sing banter, iki Arema iki. Sing banter. Kita malas ibadah akibat dosa. Kita jauh dari Allah akibat dosa. Kita sulit menangis akibat dosa. Dosa kabeh. Penyebabnya siji dosa. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sampai-sampai hati mereka berkarat sebab dosa yang mereka lakukan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka dikatakan al-dzunub hiyal la'nah. Dzunub itu, dosa itu laknat Allah. Al-dzunub hiyal ghadab. Dosa menyebabkan Allah murka. Al-dzunub hiyal hijab. Dosa menyebabkan satir penutup hubungan kita bainak wa bainar Rabb, antara kamu dengan Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Semua katakan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ya Arhamar Rahimin. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi hati kudu bersih, hati kudu bersih. Tidak ada lagi sombong insya Allah, amin. Tidak lagi ada hasad insya Allah, amin. Dan tidak ada lagi kebencian sesama kita. Sudah kosong-kosong, saling memaafkan. Jangan ada lagi kebencian sesama kita. Apa tuh kebencian bahasa Jawanya apa ya? benci. Geting. Orang-orang geting. Insya Allah hatinya bersih semua. Amin. Ayo doa sama-sama yang ada di Quran itu. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan para pendahulu kami yang telah beriman kepadamu, dan jangan jadikan di hati kami ada kedengkian kepada orang-orang beriman. Insya Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Guru besar kita Kiai Haji Abdul Rahim, saya masih ingat,
Terakhir saya majelis bersama beliau yang di dunia ini. Insya Allah kan kita di surga ketemu lagi semuanya. Ya Allah. Waktu di mana itu, di daerah yang banyak katanya banyak miara sapi itu, susu apa? Pujon. Bukan pujon apa? Benjar. Hah? Benjar. Japu. Benjar. Itu. Ingat, panjenengan sudah ingat gak? Itu saya bareng Kiai Haji Abdurrahim itu. Terakhir di dunia. Majelis bareng itu. Saya masih ingat beliau sampaikan hadis Nabi Muhammad. Dia bilang, kalau kita semua ingin bahagia, amalkan sabda Rasulullah Muhammad. Silman qata'ak, wa'ti man haramak, wa'fu amman zalamak. Silman qata'ak, sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan persaudaraan denganmu. Wa'ti man haramak, berikanlah kebaikanmu atau hadiah atau sedekah kepada orang yang pelit padamu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang menzalimi kamu. Dan itu amalannya beliau, bukan sekedar bicara, dan itu amalannya beliau. Itu saya masih ingat. Jadi ini nggak bisa ngamalkan 3 hal ini kecuali hatinya. Hatinya apa? Api. Ya salam. Hatinya kudu bersih. Betul nggak Pak? Kalau kita nyambung silaturahim sama orang yang sayang sama kita, itu mudah. Memberi kebaikan sama orang yang baik sama kita lebih mudah. Tapi memberi sama orang yang pelit ini Sulit. apalagi dulu zaman panjenengan susah, datang sama dia minta tolong, dicampakkan. Dunia berputar. Sekarang panjenengan yang punya apa? Iki apa iki? Ya iki pulus, iki bahasa isyarat. Sopo sing bilang jari? Ini jari. Cuman kalau sudah digoyang-goyang ini bahasa isyarat. Al-fulusu. Sekarang panjenengan sing boga fulus. Terus itu datang yang dulu pernah pelit, gimana? Mau dikasih nggak? Iya. Insya Allah kita tidak termasuk orang pendendam. Amin. Jadi hati harus bersih. Masuk Ramadan hati bersih. Amin ya Rabbal alamin. Tidak ada hikit dengan siapapun, tidak ada kebencian dengan siapapun. Yang ada jiwa rahmah. Amin. Insya Allah hati bersih, insya Allah. Jangan tidur sebelum kita hati bersih. Badan kotor dibawa tidur enak gak? Badan kotor dibawa tidur enak gak? Enak. Apalagi hatinya kotor dibawa tidur. Makanya saya pernah dengar penjelasan itu, katanya kalau orang hatinya kotor pasti mimpinya ngawur. Yang mau mimpi Rasulullah Muhammad, yang mau mimpi Rasulullah Muhammad, yang mau mimpi aulia, para wali, yang mau mimpi orang saleh, yang mau mimpi kebaikan, hati sing bersih sebelum tidur. Kalau tidak bisa. Kalau kata guru-guru kita, mimpi itu cerminan hati. Saya ulangi, mimpi itu cerminan hati. Panjenengan mau tahu seberapa bersih hati panjenengan, lihat mimpi dalam tidur panjenengan. Mimpinya mimpi dikejar setan, mimpinya ngawur nggak karuan, itu hati lagi ngawur.
Tapi kalau mimpinya berjumpa Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi. mimpinya ketemu ulama, insya Allah hati bersih. Jadi saya ulangi, mimpi itu cerminan hati. Ojo lali yo, ojo lali, ojo ngono, ojo lali. Mimpi itu cerminan hati. Ya salam. Ya salam. Yang kedua, persiapannya dari sekarang, yang fardu, yang sunnah mulai kita kerjakan dengan benar. Terutama as-salah, tentang sholat. Saya mau tanya, panjenengan iki sedoyo sholat subuhnya di mana? Di masjid apa di rumah? Kalau ibu-ibu enggak apa-apa di rumah, ini laki-laki ke masjid. Saya pesan tolong semuanya sholat ke masjid. Jangan ada yang tinggalkan masjid. Tepat waktu berjamaah. Majlis Riyadul Jannah harus tepat waktu berjamaah, karena tadi ini majlis untuk membangkitkan semangat kita menjadi pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sholatnya di mana? Nabi Muhammad sholatnya di mana? Panjenengan di mana? Pecintanya harus di masjid. Nanti kalau orang-orang kita nggak ada yang ke masjid, nanti yang lain yang megang masjid. Hah? Nanti masjid tidak ada wirid jamaah lagi. Hah? Semua harus ke masjid. Insya Allah, saya berharap ini pimpinan Korwil Riyadul Jannah perhatian dengan jamaahnya. Yang laki-laki disuruh ke masjid semua, terutama subuhnya. Nanti nggak bakal ada yang susah hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Kita mau bubar jam berapa aja nggak ngaruh. Kalau kita memang niat subuh di masjid, insya Allah bisa. Mulai sekarang 5 waktu berjamaah tepat waktu, ojo diulur-ulur. Kita ini butuh sama Allah. Kita ini pengikut Rasulullah Muhammad. Rasulullah sholatnya di mana? Rasulullah sholatnya di mana? Bahkan Nabi hadir sebelum waktunya. Yang memberikan isyarat Bilal untuk azan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita pecinta Nabi, kita pengikut Nabi. Sholatnya di mana? Di masjid. Semua sholat di masjid, kecuali uzur, sakit atau musafir, beda. Nggak ada masalah. Masjid, musola, hidupkan. Insya Allah kalau sholatnya benar, semuanya ikut dibenarkan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini 3 aja nih, diingat. Yang pertama, hati bersih, tidak ada kebencian dengan siapapun. Yang kedua, yang fardu, yang sunnah mulai diamalkan, terutama tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ojo kayak siapa itu? Wongnya teko enggak? Itu puasa, sholat zuhurnya di asar, turu dari pagi sampai sore. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah tidak terjadi sama kita semua. Sholatnya yang ketiga, yang terakhir, qiraatul Quran, qiraatul Quran, dan berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya
Al-Quran, syahrul Quran, syahrul Quran, Allah Allah fil Quran. Ini guru-guru kita semua ahli Al-Quran. Minimal 1 hari 1 juz. Sehingga belum bisa baca Quran, minimal sering dengar bacaan Al-Quran. Quran, 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 Al-Quran dibaca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran yang banyak, nanti jadi syafaat di yaumul qiyamah. Bacaanmu jadi syafaat untukmu di yaumul qiyamah. Hatamkan Quran sebanyak-banyaknya, minimal sebulan sekali, kalau tidak keterlaluan. Apalagi kalau untuk yang derajatnya ustadz, harus 3 kali minimal. Sehari 3 juz, sebulan 3 kali. Kalau yang bukan ustadz minimal sekali. Harus. Kalau nggak banyak baca Quran nggak bisa. Ini berkah ma'al Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau antum banyak hatamkan Quran, walaupun tidak paham, itu membawa dampak kebaikan buat antum. Coba deh, nggak bakalan susah, rezekinya nggak bakal susah. Orang yang banyak baca Quran, banyak sholawat, itu terbang, itu orang itu terbang, rezekinya semuanya, masya Allah bakalan datang barokah, tidak berhenti pada dirimu, keluargamu, anakmu semua. Ya salam. Ya salam. Kata Profesor Dr. Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah dalam ceramahnya, beliau katakan Al-Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, kalau sudah masuk di Ramadan, beliau katakan Ja'al Quran, Ja'al Quran, Ja'al Quran, Quran telah datang, Quran telah datang, maka menyibukkan diri dengan Al-Quran. Allah Allah fil Quran. Dan banyakin zikir yang lainnya, serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada zikir yang dianjurkan dibaca di Ramadan. Ayo semuanya baca, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, asyhadu an la إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Itu sebanyak-banyaknya. Itu bukan hanya menjelang buka puasa saja, setiap habis sholat baca itu, setiap habis baca Quran baca itu, selingan-selingannya baca itu. Sekali saja dikabulkan bacaanmu yang tadi itu, tidak masuk neraka panjenengan, pasti masuk surga panjenengan. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhamu surga, dan kami berlindung dari nerakamu, dari murkamu dan nerakamu ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka. Tuh, subhanallah. Ya salam. Insyaallah yang saya sampaikan sedikit ada bisa dibawa manfaatnya. Setidaknya minimal kata ulama, bukan kata saya nih, saya dengar dari ulama, persiapan menuju Ramadan minimal 3 hal. Yang pertama kebersihan hati, jadi niat kita baik lillahi ta'ala. Yang kedua fardunya, sunnahnya mulai diistiqomahkan lebih giat lagi, terutama 5 waktu berjamaah tepat waktu di masjid, usahakan.
atau di musola. Yang ketiga, apa yang ketiga? Banyak baca Al-Quran, zikrullah, dan salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayo, terakhir sebagai penutup dari ceramah saya, kita sama-sama hadirkan hati muhasabah sejenak yang khusyuk ya. Insya Allah berkah semuanya. Saya mau ngajak para hadirin baca salawat nariyah. Resapin salawat ini dan tolong tidak ada suara lain ya yang ikut, dan semuanya mengucapkan berbarengan semuanya. Maksud saya tidak ada yang menggunakan mikrofon ya, biar saya aja. Nanti yang lain ikut semuanya baca salawat nariyah. Kalau perlu pejamkan matanya, pusatkan hatimu, sambungkan jiwamu pada Nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil hadi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه